Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal ATK, yaitu penugasan ATK. Dan di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Danu Karomi. Nama saya Ibnu Febri Arya Wijaya. Jadi pada UTS ATK 2 ini kami mendapatkan soal nomor 2 yaitu asam asetat diproduksi dengan penambahan 10% ekses asam sulfat ke dalam kalsium asetat. Reaksi yang terjadi kalsium asetat ditambah asam sulfat menjadi kalsium sulfat plus asam asetat. Reaksi terjadi dengan konversi 90% di dalam reaktor. Sisanya, kalsium asetat tersebut dipisahkan dari produk hasil dan di recycle. Asam asetat juga dipisahkan dari produk tersebut. Kemudian, yang ditanyakan adalah hitung jumlah recycle per jam dengan basis 1000 kg feed kalsium asetat per jam. Kemudian, yang kedua, hitung berapa kilogram asam asetat yang dihasilkan per jam. Dari soal tersebut didapatkan diagram seperti berikut, yaitu yang pertama ada fresh feed, kemudian input H2SO4, kemudian ada gross product, kemudian ada separator, kemudian ada recycle, dan yang terakhir kita menentukan CrossFit. Kemudian untuk ketentuannya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk ketentuan dari penugasan ini, yaitu diketahui 1000 kg CaCO2 di dalam feed dan 90% konversi di dalam reaktor dan 10% ekses di dalam reaktor. Nah, di sini ada reaksi yaitu CaCOOCH3 2 ditambah H2SO4 sama dengan CaSO4 ditambah 2CH3COOH. Nah, di sini diketahui dalam soal yaitu komponen CaCOOCH32, H2SO4, CH3COOH, dan CaSO4. Nah, di dalam komponen tersebut diketahui BM, yaitu yang pertama untuk CaCOOCH32 yaitu diketahui 158 dan C H2SO4 diketahui 98, CH3COOH diketahui 60, CaSO4 diketahui 136. Nah, di dalam CaCOCH32 diketahui massa 1000. Lalu karena di soal untuk di soal tidak diketahui, yang lain tidak diketahui, maka seterusnya yaitu 0. Baru kita total di bawah, yaitu total dari total massa tersebut terdapat menjadi 1000. Nah, di sini CaCO3 di dalam feed yaitu 1000 sama dengan 1000 massa dibagi massa total dibagi sama massa total, yaitu menjadi 1. Yang lainnya 0 karena tidak diketahui massanya. Untuk seterusnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, baik. Selanjutnya untuk menentukan mol dari fresh feed, yaitu dengan cara 1000 massa dikali dengan berat molekulnya sehingga didapatkan
1000 dibagi dengan berat molekulnya sehingga didapatkan mol kalsium asetat sebesar 6,32911. Untuk komponen lainnya bernilai 0. Selanjutnya untuk menentukan massa H2SO4 yang masuk dalam input H2SO4 yaitu dengan cara 1,1 itu didapatkan dari 110 dikalikan dengan mol kalsium asetat karena koefisiennya sama-sama 1, kemudian dikalikan dengan Bm dari H2SO4 sehingga didapatkan massa H2SO4 sebesar 682,278 sehingga massa yang lainnya adalah 0 karena di sini hanya tertera input dari massa H2SO4 saja. Kemudian untuk menentukan mol yaitu sama dengan massa dibagi dengan berat molekul H2SO4 sehingga didapatkan mol dari H2SO4 adalah 6,96203. Yang lainnya karena tidak ada masanya ditulis 0. Setelah itu menentukan fraksi dari setiap komponen yang ada di input H2SO4 yaitu dengan cara massa komponen dibagi dengan massa total sehingga didapatkan fraksi mol dari H2SO4 adalah 1. Selanjutnya untuk menentukan reaksi di reaktor kita harus melihat dari koefisien reaksi di mana koefisien dari Ca kalsium asetat adalah -1 karena dia di reaktan. Kemudian H2SO4 juga sama dengan -1. Nah, untuk produk dia menghasilkan nilai positif. Dan produk asam asetat sesuai dengan reaksi adalah 2 dan untuk kalsium sulfat adalah 1. Sehingga didapatkan molnya yaitu dari 90% dikalikan dengan koefisien kemudian dikalikan dengan mol kalsium asetat sehingga didapatkan molnya sama dengan -5,6962. Kemudian untuk mencari mol dari H2SO4 yaitu dengan cara koefisien H2SO4 dibagi dengan koefisien CaCO3 kemudian dikali dengan molnya sehingga didapatkan hasilnya sama yaitu -5,6962. Kemudian untuk mol CaCO3 yang pertama sama 2 dibagi dengan koefisien kemudian dikali dengan mol. Sehingga didapatkan mol dari asam asetat adalah 11,3924. Dan yang terakhir menentukan mol dari CaSO4 sehingga didapatkan juga mol dari CaSO4 sebesar 5,6962. Kemudian untuk gross produk akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya jelaskan yang pertama pada gross produk. Yang pertama yaitu menentukan mol yang pertama sama mol dari fresh feed dari CH32 ditambah CH2 ditambah sama mol dari reaksi yaitu hasilnya terus
Selanjutnya mol dari input 2SO4 ditambah mol dari reaksi sama dengan, nah, untuk selanjutnya karena tidak ada maka ditulis di sama, yaitu tidak ada di penjumlahan karena tidak ada mol atau reaksi. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu untuk mencari massa, yaitu dengan cara mol dibagi mol dikali sama BM. Nah, itu pun seterusnya. Dengan BM. Nah, ini baru di total dari keseluruhan massa. Didapatkan nilai tersebut dan untuk total dari mol yaitu, nah, dapat diketahui atau didapatkan nilai tersebut. Ini saya akan melanjutkan dengan gross product dari yang X. Ya, yang pertama yaitu massa dibagi dari total massa yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yaitu dengan cara yang sama. Massa dengan massa total dilakukan dengan hal yang sama. Selanjutnya yaitu separator. Untuk separator sendiri hasilnya yaitu sama, dengan gross product. Hasilnya sama dengan gross product. Sama semua dengan gross product. Hasilnya untuk bagian CA atau CA, CO, CH3 itu 0 karena masuk dalam recycle. Untuk X-nya juga sama. Untuk selanjutnya yaitu total dari massa dari separator dan total mol dan total X. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Putu. Lanjut untuk menentukan X di separator yaitu dengan massa bagi total dari massa keseluruhan. Nah,
pun seterusnya. Nah, dan hasilnya yaitu 1. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Putu. Baik, untuk selanjutnya pada proses recycle, karena pada diagram tersebut kalsium asetat masuk ke dalam recycle sehingga masanya sama dengan massa di gross produk yaitu 100. Kemudian untuk massa-massa yang lainnya yaitu 0 karena senyawa-senyawa tersebut masuk ke dalam separator. Sehingga mol dari kalsium asetat yaitu massa dibagi dengan BM-nya. Yaitu 0,6 ya. Kemudian untuk yang lainnya yaitu 0. Untuk fraksi massanya yaitu massa dibagi untuk total massanya yaitu sama dengan jumlah dari massa. Sehingga didapatkan fraksi massanya yaitu massa dibagi dengan massa total. Itu 1. Begitupun dengan senyawa lainnya. Kemudian setelah itu maka dari aliran tersebut kita mendapatkan gross fit yaitu total dari recycle ditambah dengan fresh fit sehingga didapatkan masanya yaitu massa fresh fit ditambah dengan massa dari recycle sama dengan 1.100 massa yang dihasilkan dari kalsium asetat. Untuk H2SO4 sama dengan input H2SO4 yaitu 682,278. Untuk asam asetat dan CaSO4 karena mereka adalah produk maka masanya 0. Sehingga didapatkan massa total di gross fit yaitu sebesar 1.782,28 sehingga didapatkan fraksi massanya sama dengan massa dibagi dengan massa total. Begitupun dengan seterusnya. Sehingga didapatkan jumlah dari fraksi massa yaitu sama dengan 1. Dan molnya sama dengan massa dibagi dengan BM. Sehingga didapatkan jumlah mol dari gross fit adalah 13,9241. Sehingga dari penyelesaian soal tersebut didapatkan hasil dari jumlah recycle per jam yang dihasilkan adalah sebesar 100 kilo. Sehingga hasil jumlah recycle yang dikeluarkan per jam dari basis 1.000 kg fit adalah 100 kg. Kemudian yang kedua, massa yang dikeluarkan per jam asam asetat adalah sebesar 683,544 kg.
Mungkin itu penyelesaian soal UTS dari kami. Ada salah kata maupun salah penugasan atau salah penulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.